Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu. Saya dengan Ibu Kasmawati akan membawakan materi pelajaran hari ini, ekonomi, yaitu tentang buku besar. Hari ini kita akan membahas mengenai buku besar. Kemarin, Alhamdulillah, kita sudah membahas mengenai jurnal umum. Ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian buku besar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar. Yang ketiga, mampu melakukan pemindahbukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, sebelum kita masuk di buku besar, mari kita latihan dulu terkait dengan jurnal umum. Ini mudah-mudahan bisa ada yang menjawab. Ya. Tanggal 7 Agustus diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp400.000. Ini dicatat dalam jurnal umum, ada pilihannya. A. 7 Agustus, kas pada modal sebesar Rp400.000. B. Tanggal 7 Agustus, kas pada pendapatan jasa sebesar Rp400.000. C. Modal pada kas sebesar Rp400.000. D. Pendapatan jasa pada kas sebesar Rp400.000. Kemudian E. 7 Agustus, yaitu pendapatan jasa pada modal sebesar Rp400.000. Jadi kita lihat kembali soalnya. Tanggal 7 Agustus diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp400.000. Diterima pendapatan berarti kasnya bertambah, yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian kasnya di debit berarti pendapatan jasanya di kredit sebesar Rp400.000. Baik, kita lanjut ya. Ya, satu soal lagi. Ya, oke. Tanggal 8 Agustus dibeli perlengkapan servis sebesar Rp200.000 secara tunai. Ini dicatat dalam jurnal umum, ini ada pilihannya. A. 8 Agustus, kas pada perlengkapan sebesar Rp200.000. B. 8 Agustus, perlengkapan servis pada kas sebesar Rp200.000. C. 8 Agustus, perlengkapan servis pada utang sebesar Rp200.000. Kemudian D. 8 Agustus, perlengkapan servis pada modal sebesar Rp200.000. Kemudian E. 8 Agustus, beban perlengkapan servis pada perlengkapan servis sebesar Rp200.000. Baik, kita lihat. Dibeli perlengkapan servis, berarti perlengkapannya bertambah sebesar Rp200.000. Dia beli secara tunai, berarti kasnya berkurang. Berarti jawabannya betul, B. 8 Agustus, perlengkapan servis di debit Rp200.000 pada kas. Kasnya di kredit sebesar Rp200.000. Baik, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Ya, terkait dengan buku besar, kita lihat apa yang dimaksud dengan buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun real, harta, utang, dan modal. Dan akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban yang disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Oke, ini pengertian tentang buku besar. Nah, sekarang kita masuk di bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T, ya, seperti huruf T. Ya, ada debit dan ada kredit. Ya, ada nama akunnya dengan kode akun. Ya. Kemudian bentuk kedua, yaitu bentuk 2 kolom. Kita lihat kolom-kolomnya. Ya, ada nama akun. Kemudian kode akun. Di sini ada tanggal keterangan referensi debit, kemudian tanggal keterangan referensi kredit. Jadi di situ ya 2 kolom, dikatakan 2 kolom. Kemudian selanjutnya bentuk 3
kolom. Untuk 3 kolom, ada nama akun, kode akun, kemudian tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Kemudian ada kodenya, D dengan K dan saldo. Ini adalah buku besar bentuk 3 kolom. Ya, selanjutnya, buku besar bentuk 4 kolom. Ada nama akun, kode akun, kemudian tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian ada saldonya, debit, kredit. Jadi ini bentuk 4 kolom. Mungkin nanti sebentar kita akan lebih banyak latihan dengan bentuk 4 kolom. Ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkah pengisian buku besarnya. Kita lihat. Yang pertama. Ya. Yang pertama, kolom nama akun diisi dengan nama akun yang bersangkutan. Jadi nama akun dari yang ada di jurnal umum. Itu kolomnya. Ya, kemudian kolom kode akun diisi juga dengan kodenya. Jadi nama akun dengan kode akun masing-masing diisi. Kemudian kolom tanggal baris pertama, kolom pertama diisi dengan angka tahun terjadinya transaksi. Kemudian bulan dan selanjutnya diisi dengan tanggal sesuai dengan transaksi secara kronologis. Ya, berurutan ya. Yang keempat, keterangan diisi dengan penjelasan singkat transaksi yang terjadi. Ya, kemudian yang kelima, referensi diisi dengan nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Yang keenam, debit dan kredit diisi dengan nilai transaksi sesuai dengan nilai yang tercatat di dalam jurnal. Nah, kemudian saldo juga diisi dengan selisih antara jumlah yang di debit dan di kredit, atau saldo akhir dari suatu akun yang sedang diposting. Nanti kita lihat latihan sebentar ya. Nah, kita lihat sumber posting buku besar ada 2, yaitu neraca dan jurnal. Ya, bisa dari jurnal umum sini. Nah, kita perhatikan langkah posting. Kalau misalnya sumbernya dari neraca. Yang pertama, tanggal diisi sesuai tanggal neraca. Kemudian keterangan diisi sumber data, yaitu neraca, keterangan neraca ya. Kemudian yang ketiga, referensi di jurnal diisi dengan kode pi. Kemudian kopikan saldo akun dari neraca ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Saldo debit ke kolom debit dan saldo kredit ke kolom kredit. Kemudian sumbernya dari jurnal umum. Tanggal diisi sesuai tanggal transaksi dalam jurnal umum. Kemudian keterangan diisi sumber data, yaitu jurnal umum. Nanti JU1 atau JU2, berarti halaman 1 atau halaman 2. Kemudian referensi pada akun diisi dengan halaman jurnal. Kemudian keempat, kopikan nominal dalam akun yang sama sesuai dengan akunnya masing-masing. Saldo debit ke kolom debit dan saldo kredit ke kolom kredit. Kemudian referensi dalam jurnal diisi dengan nomor kode akun. Nah, sekarang kita lihat posting atau proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Nah, ini ada jurnal umum. Perhatikan cara postingnya. Di jurnal umum ini ada tanggal 5 Januari, kas di debit 25 juta, kemudian modal di kredit sebesar 25 juta. Keterangannya adalah disetor modal awal Tuan Adi. Nah, sekarang kita posting masuk ke dalam buku besar. Jadi diisi dulu nama akunnya. Nama akunnya kas, kemudian kode akunnya 111. Nah, ini bentuk buku besar yang kita pergunakan adalah 4 kolom. Nah, kita lihat ya, masuk tanggalnya 5 Januari. Kemudian keterangannya dimasukkan, disetor modal awal atau juga bisa setoran modal awal. Kemudian karena ini buku besarnya kas di debit, maka ya ini halamannya masuk JU1, berarti jurnal umum halaman 1. Ya. Di jurnal umum itu kas debit 25 juta, maka di buku besar juga masuk di debit sebesar 25 juta. Nah, kita lihat saldonya. Ya. Saldonya adalah 25 juta. Oke, ini sudah selesai buku besar pertama.
Selanjutnya, buku besar yang kedua yaitu modal. Kode akunnya adalah 311. Ada tanggal, keterangan, dan seterusnya. Kita lihat masuk tanggal. Ya, 5 Januari. Ya, sama keterangannya, disetor modal awal Tuan Adi. Kemudian ya, JU1 berarti jurnal umum halaman pertama. Kemudian ini yang modal yang di jurnal umum itu dikredit sebesar 25 juta itu pindah masuk di buku besar akun modal ya, 25 juta. Maka saldonya sama yaitu 25 juta rupiah. Ya. Ini ada jurnal umum lagi. Ini latihan juga ya. Contoh soal ya. Ini ada jurnal umumnya, utang pada kas 1 juta rupiah. Buku besar di bawahnya. Inilah yang dimaksud dengan sumbernya dari neraca ya. Jadi ada neraca itu ada di debit saldonya sebesar 17.500.000 rupiah. Ini kalau dalam ribuan rupiah. Utang juga begitu, ada di neraca di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, sekarang ya tanggalnya 6 Januari ya, dari jurnal umum itu dimasukkan ya, keterangannya jurnal umum. Kemudian halamannya masuk ya, halaman 8. Kemudian ya, utang itu di sini debit 1 juta. Maka nanti saldonya menjadi 4.500.000 dikurang 1 juta. Berarti ya, jumlah utang di buku besar itu sebesar 3.500.000 rupiah di kredit. Ya, ini ada toko Rina, ini ada buku besar pembantu ya. Toko Rina. Ya, halamannya masuk. Ya, ada 1 juta di debit. Maka utang di toko Rina utangnya menjadi tinggal 1 juta karena sudah dibayar 1 juta. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk buku besarnya kas 6 Januari ya, keterangannya jurnal umum. Kemudian halamannya masuk halaman 8. Ya, kas di sini dikredit berarti 1 juta. Berarti kasnya menjadi 17.500.000 dikurang 1 juta. Berarti 16.500.000 rupiah. Ini bisa kedengaran suara sampai di sana, di sekolah-sekolah? Ya, mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, ini kodenya ya. Ya, ini secara lengkap. Ya. Baik, sekarang kita mau latihan posting. Pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Ya. Ini ada jurnal umum. Ya, CP Angin Mamiri. Jadi pada saat kita membuat sesuatu, apakah jurnal umum atau buku besar, di awal itu kita menggunakan KOP ya. Nah, ada nama perusahaan, kemudian nama yang kita buat, misalnya jurnal umum. Kemudian waktunya yaitu periode Januari 2021. Ini ada halaman 1. Ya. Silakan kalau bisa dipoto ini supaya nanti pada saat kita membuat buku besar itu bisa ketahuan ya bagaimana buku besarnya. Ya. Ya, di jurnal umum tanggal 1 itu ada kas pada modal sebesar 300 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 ada di debit kendaraan 240 juta. Kemudian kas 200 juta di kredit. Utang usaha 40 juta. Keterangannya adalah pembelian kendaraan. Dengan melihat jurnal ini berarti kita bisa ketahui bahwa telah dibeli kendaraan, sudah dibayar 200 juta dan sisanya belum dibayar. Sehingga jurnalnya seperti ini. Kemudian di tanggal 7 kas pada pendapatan sebesar 50 juta. Ya. Ya, tadi halaman pertama jurnal umumnya. Selanjutnya ini ada halaman 2. Ya. Tanggal 8 ada kas pada utang bank ya sebesar 50 juta.
Kemudian perlengkapan kantor pada kas 5 juta. Ya, pembelian perlengkapan. Kemudian tanggal 15 beban gaji pada kas sebesar 7.500.000. Kemudian ada prepaid Tuan Renaldi pada kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, berdasarkan jurnal umum ini 2 halaman kita buatkan buku besar. Ya, ini. Ya. Yang pertama buku besarnya kas. Ya. Ini mudah-mudahan kelihatan sampai di sana. Yang pertama, tanggal 1 setoran awal pemilik itu didebit sebesar 300 juta. Maka saldonya juga 300 juta. Kemudian di tanggal 3 ada pembelian kendaraan sebesar 200 juta. Berarti kasnya dikredit. Berarti 300 juta dikurangi 200 juta sama dengan 100 juta. Kemudian tanggal 7 pendapatan jasa angkutan itu didebit sebesar 50 juta. Berarti 100 juta ditambah 50 juta hasilnya 150 juta. Kemudian tanggal 8 ada pinjaman dari bank. Itu didebit sebesar 50 juta. Berarti 150 ditambah 50 juta berarti 200 juta. Kemudian tanggal 10 ada pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor itu sebesar 5 juta. 5 juta berarti 200 juta dikurangi 5 juta berarti saldo debit sebesar 195 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan. Itu sebesar 7.500.000. Berarti saldonya 195 juta dikurang 7.500.000. Berarti 187.500.000. Kemudian di tanggal 16 ada pengambilan pribadi Tuan Renaldi. Yaitu 1 juta. Maka saldonya untuk buku besar kas adalah sebesar 186.500.000 rupiah saldo debit. Oke, baik. Buku besar kas sudah. Kita lihat buku besar selanjutnya, yaitu buku besar perlengkapan kantor. Dengan kode akun 113. Ini mudah-mudahan kedengaran suaranya. Baik, ada perlengkapan kantor buku besar, berarti keterangannya pembelian perlengkapan kantor di tanggal 10. Itu didebit sebesar 5 juta. Ya, maka saldonya juga 5 juta. Ya, demikian seterusnya ya. Jadi kalau di jurnal umum itu didebit, maka di buku besarnya juga didebit. Kalau dikredit, berarti di buku besar juga dikredit. Oke, ini utang usaha. Ya. Pembelian kendaraan sebesar 40 juta. Ya. Kemudian utang bank. Ya, ada kodenya yaitu 221. Ya. Kemudian modal Tuan Renaldi. Ya. Ini kode akunnya 311. Nah, ini setoran awal pemilik saldo kredit ya, 300 juta. Kemudian prepaid Tuan Renaldi. Ini prepaid Tuan Renaldi, kode akunnya 321. Ya, ini saldo debit sebesar 1 juta. Ya. Oke. Kemudian buku besarnya pendapatan jasa. Ya, kode akunnya 411. Ini saldonya sebesar 50 juta, ya. Saldo kredit untuk pendapatan jasa. Kemudian beban gaji. Ini beban gaji, kode akunnya 511. Ya, saldonya di sini adalah 7.500.000. Nah, sekarang kita mau latihan soal dulu. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, memindah bukukan jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, disebut A. Jurnal, B. Entry, C. Pengikhtisaran, D. Pencatatan, dan E. Posting. Jadi pemindah bukuan jurnal umum ke dalam buku besar disebut dengan posting. Ya, baik. Kita pindah ya. Soal kedua. Pertanyaannya, rekening modal dan pendapatan jika bertambah akan dicatat pada buku besar sebelah A. Debit dan debit, B. Kredit dan kredit, C. Debit dan kredit, D. Kredit dan debit, D. Debit semua.
Jadi rekening modal dan pendapatan jika bertambah akan dicatat pada buku besar sebelah. Ya betul, kredit dan kredit. Baik, selanjutnya. Ya, soal terakhir. Ya. Berikut ini yang termasuk proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar. A. Rep dalam jurnal diisi nomor akun. Dalam rep buku besar diisi halaman jurnal. Kemudian B, rep dalam jurnal diisi halaman jurnal dan rep dalam buku besar diisi nomor akun. Kemudian C, rep dalam jurnal diisi nomor akun. D, rep dalam buku besar diisi halaman jurnal. Kemudian E, rep dalam jurnal dan rep dalam buku besar diberi tanda P. Ya, oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah yang termasuk proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi untuk referensinya ini ya. Jadi referensi dalam jurnal diisi nomor akun. Sementara dalam rep buku besar diisi halaman jurnal. Iya, betul ya, jawabannya adalah A. Oke, jadi pertanyaannya tadi Alpira, apa manfaat keterangan pada buku besar? Ya, ini salah satunya ya. Manfaat keterangan yang ada di buku besar, kita bisa mengetahui apa transaksi apa yang terjadi. Ya, kita coba lihat ya di kelas supaya yang lebih banyak buku besar isinya ya, buku besarnya. Ya, ini. Ya, semua ya bisa lihat. Jadi ini adalah buku besarnya KAS. Jadi yang ditanyakan Alpira tadi, apa manfaatnya ini keterangan? Nah, keterangan ini terkait dengan transaksi apa yang terjadi. Jadi jangan KAS isinya di sini, karena ini sudah buku besarnya KAS. Jadi keterangannya adalah menandakan bahwa transaksi apa yang sedang terjadi. Di tanggal 1 misalnya terjadi setoran awal pemilik, yaitu sebesar 300 juta. Nah, berarti ada KAS masuk. Kemudian di tanggal 3, di tanggal 3 itu terjadi pembelian kendaraan. Kalau dia membeli kendaraan, berarti ada di kredit di sini 200 juta, berarti dia sudah bayar. Jadi keluar uangnya untuk membeli kendaraan. Kemudian di tanggal 7 pendapatan jasa. Keterangannya pendapatan jasa berarti ada uang masuk, berarti kasnya di debit. Itu sebesar 50 juta. Kemudian di tanggal 8, oh ada pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank berarti ada uang masuk. Jadi meskipun pinjaman, tapi itu ada masuk uang, yaitu makanya namanya kas ya. Kas di debit di sini sebesar 50 juta. Kemudian pembelian perlengkapan kantor. Jadi dibeli perlengkapan kantor itu sebesar 5 juta. Berarti karena dibayar tunai berarti kasnya dikredit sebesar 5 juta untuk pembelian perlengkapan kantor. Kemudian di tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan, itu sebesar 7.500.000. Itu artinya dikeluarkan uang tunai 7.500.000 ya. Makanya kasnya di kredit. Kemudian pengambilan pribadi, Tuan Rinaldi. Seseorang yang punya perusahaan pun kalau mengambil uang di perusahaannya itu harus dicatat. Itu dicatat, makanya kasnya keluar ya, kas di kredit sebesar 1 juta rupiah. Demikian ya pertanyaannya tadi untuk Alpira. Oke. Nah, kesimpulan bisa kita ambil bahwa buku besar adalah kumpulan perkiraan untuk mencatat perubahan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian kesimpulan yang kedua, bentuk-bentuk buku besar ada bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Insya Allah guru-guru pendamping di sekolah bisa menjelaskan ke siswa kita mengenai bentuk T, 2 kolom, 3 kolom. Tadi yang sempat saya tampilkan adalah 4 kolom. Ya, saya yakin sangat-sangat gampang ya untuk bentuk T, 2 kolom maupun 3 kolom, karena 4 kolom sudah ditampilkan tadi. Terima kasih ya hari ini sudah bergabung dengan tim Smart School. Mudah-mudahan kita sehat semua sehingga kita bisa mencerdaskan negeri ini. Ya, terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Bahagia dan cerdas. Oke, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini terkait dengan buku besar sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa membuat buku besar, memposting dari jurnal umum ke buku besar itu dengan baik.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, Ki.